Perkenalkan, saya Muhammad Almizur Adli dengan NIM 2023 143676. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang bagaimana manusia bertuhan. Dengan mata kuliah Pendidikan Agama, dosen pengampu Bapak Dr. Hendra Wijaya SAG MPDI. Baiklah, langsung saja. Bagaimana manusia bertuhan? Konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Spiritualitas berasal dari kata spirit yang berarti jiwa, sedangkan spiritualitas adalah pengalaman manusia secara umum dari suatu pengertian akan makna, tujuan, dan moralitas. Parks menggambarkan bahwa spiritualitas sebagai sebuah pencarian personal untuk menjadi berarti transenden, menyadari keseluruhan jiwa, mencari tujuan, dan memahami spirit sebagai yang menghidupkan esensi dalam hidup. Sedangkan menurut Bergman et al., spiritualitas adalah sebagai proses aktif dan positif yang melibatkan pencarian aktivitas-aktivitas yang mengembalikan seseorang kepada rasa keterpaduan menuju kualitas keutuhan dan kedamaian dalam diri. Pada dasarnya hati manusia itu bersifat universal pada saat telah mencapai titik fitrah, God spot, dan terbebas dari segala paradigma serta belenggu. Dalam keadaan fitrah, God spot, ini manusia merasakan keterangan jiwa yang menjadi dasar dari segala tingkah lakunya, serta menggunakan suara hati sebagai penuntun hidup menuju kebenaran. Dan semua itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang maha berkuasa. Next, bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah As-Sajdah ayat 9 yang artinya, kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh atau ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan perasaan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Next, alasan mengapa manusia memerlukan spiritualitas. Ada 6 alasan mengapa kita membutuhkan spiritualitas untuk mampu mengerjakan panggilan hidup di dunia ini. Yang pertama, untuk menjaga integritas diri di tengah realita dunia yang fana dan tak menentu. Yang kedua, untuk mengembangkan hati nurani yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, untuk mengendalikan dorongan ego dalam diri. Yang keempat, menyadarkan bahwa panggilan hidup kita adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Dan yang terakhir, sarana melatih kepekaan diri kita di dalam menggali makna kenyataan hidup. Next, bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofis. Filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis bagi orang yang menganut agama tertentu, terutama agama Islam, Kristen, dan Yahudi, akan menambahkan pendekatan wahyu di dalam usaha memikirkannya. Next, bagaimana Tuhan disembah masyarakat dalam perspektif sosiologis. Dalam sosiologis, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu, berkaitan dengan pengalaman manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Oleh karena itu, setiap perilaku yang diperankan akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianut. Next. Jadi, filsafat ketuhanan adalah pemikiran para manusia dengan pendekatan akal budi tentang Tuhan. Usaha yang dilakukan manusia ini bukanlah untuk menemukan Tuhan secara absolut atau murak, namun mencari pertimbangan kemungkinan-kemungkinan bagi manusia untuk sampai pada kebenaran tentang Tuhan. Next, konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas, dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Artinya kesadaran tentang Tuhan, baik buruk, cara beragama hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan sendiri. Next, mendeskripsikan esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai, agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan. Maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan.
Manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Oleh karena itu, sisi spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Baik, itu saja presentasi dari saya dan penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila nasta'in, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.